Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, berjumpa lagi dengan Pak Chandra ya dalam pembahasan materi selanjutnya, materi sifat koligatif larutan. Setelah kemarin kalian mempelajari mengenai konsentrasi larutan. Untuk sifat koligatif larutan itu apa saja? Nanti akan Pak Chandra jelaskan terlebih dahulu tentang sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, gitu ya? Nah, untuk larutan itu kan banyak sekali, gitu ya. Kalau kita lihat sifatnya itu bisa ditinjau dari banyak hal, gitu ya. Pertama, larutan itu bisa bereaksi, maka kita tinjau dari reaksi-reaksi yang terjadi, atau kita lihat karakteristik larutan tersebut dari sifat titik didih, titik leleh, kemudian tekanan larutan tersebut memiliki sebuah tekanan ya, ketika larutan itu menguap misal. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang bersifat fisis. Nah, kemudian apa hubungannya antara sifat-sifat tersebut dengan larutan itu sendiri? Maka dalam hal ini kita akan membahas hubungan atau sifat-sifat dari larutan itu ya yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari larutan tersebut, tidak dipengaruhi oleh perbedaan ikatan. Misalkan ada suatu larutan yang memiliki ikatan ion dan memiliki ikatan kovalen dengan ikatan berbeda tetapi memiliki satu sifat yang sama. Itu ditinjau dari jumlah molekulnya saja, maka itu kita sebut sebagai sifat koligatif larutan, gitu ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut ya. Nah, sifat koligatif larutan ya, Pak Chandra ulangi sekali lagi, sifat ini hanya dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut. Kita tahu ada natrium klorida atau garam dapur ya, dia kan ikatannya ion. Kemudian kita juga tahu ada misalnya gula kan ikatannya kovalen. Nah, itu kan berbeda ikatannya, tapi bisa memiliki sifat koligatif larutan yang sama. Jika bagaimana? Jika jumlah partikel tersebut nilainya sama. Baik, apa saja yang merupakan sifat koligatif larutan? Perhatikan ini ya, penjelasan Pak Chandra. Oke. Yang pertama itu ada sifat mengenai penurunan tekanan uap jenuh. Nah, kalau penurunan disingkat saja ya, kita singkat atau simbolkan dengan delta P besar. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Tuh. Nanti simbolnya adalah ya, nanti ada ya simbolnya itu delta TB. Yang ketiga itu ada penurunan titik beku. Dan yang keempat yaitu tekanan osmosis. Nah, ini ada 4 sifat ya anak-anak yang merupakan sifat koligatif larutan. Jadi hanya 4 saja. Nanti akan kita bahas satu persatu mulai dari penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku ya. Ini nomor 2 dan nomor 3 konteksnya dalam larutan. Kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan.
Nah, yang keempat tekanan osmosis. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya, mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Apa itu yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan? Mari kita perhatikan dua gambar berikut. Ini ada gambar A ya. Gambar A ini hanya terdiri dari pelarut. Ya, kemudian ada gambar B. Gambar B di dalamnya itu terdapat zat terlarut ya. Ini zat terlarut. Berarti di dalam B itu dia nggak cuma pelarut, ada zat larutnya, maka kita sebut sebagai larutan ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini anak-anak. Jika sebuah cairan ya, ada cairan di dalamnya, misal ini ada pelarut, maka sifat cairan itu pada dasarnya dia akan menguap ya, akan menguap pada suhu berapapun, sehingga ketika ada zat cair, misalnya ketika kalian melihat ya ada genangan air di aspal, maka otomatis nanti genangan itu semakin lama jika dibiarkan itu akan menguap sendiri, jadi akan kering sendiri. Begitu anak-anak. Jadi pada dasarnya pelarut ini ya, zat cair ini itu akan menguap pada suhu berapapun. Beda ya antara menguap dan mendidih. Kalau misalnya air menguap pada suhu berapa? Ya pada suhu berapapun. Air mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, air mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius. Begitu anak-anak. Ya. Nah, sekarang perhatikan, pelarut ini itu kan akan serta-merta menguap gitu ya ke atas. Jika ada wadah ini, atasnya kita beri tutup, maka apa yang terjadi? Nah, nanti pelarut yang akan menguap ini lama-lama itu uapnya kan akan menempel di bawah tutupnya, begitu ya anak-anak. Nah, jika uapnya semakin banyak yang menempel menjadi embun, jadi ini ada uap dan yang menempel ini embun, gitu ya. Nah, ini embun. Oke. Yang naik ke atas itu menguap. Embunnya kan semakin lama semakin banyak, maka akan kembali jatuh ke cairan tadi, begitu. Nah, ternyata jika zat cair ini atau pelarut ini proses penguapannya gitu ya semakin lama ya, proses penguapan semakin lama semakin cepat, kemudian terbentuk embun tersebut akan jatuh ke cairan tersebut ya, berarti ini proses pengembunan. Maka proses pengembunannya semakin cepat sehingga akan bertemu sebuah titik di mana proses penguapan itu nilainya atau kecepatannya sama dengan proses pengembunan. Nah, nanti di sini ada kondisi ya. Penguapan itu sama dengan proses pengembunan. Oke. Nah, ketika kondisi ini proses penguapan ya sama dengan proses pengembunan. Nah, itu kita sebut sebagai ini ya. Pelarut ini akan mengalami yang namanya uap jenuh. Jadi penguapan itu sama dengan pengembunan gitu ya. Sama dengan pengembunan, maka akan terjadi yang namanya uap jenuh. Gitu ya anak-anak. Oke. Ini yang namanya uap jenuh. Nah, tergantung zat yang ada di dalamnya apa. Kalau di dalamnya pelarut berarti uap jenuh pelarut. Kalau di dalamnya larutan maka uap jenuh larutan. Sudah jelas anak-anak? Ya. Nah, kita lanjutkan. Jika yang ada di dalamnya itu adalah larutan. Bedanya apa antara larutan dan pelarut?
Ini sama-sama ditutup ya, berarti sama-sama mengalami uap jenuh. Untuk yang pelarut itu uap jenuh pelarut, untuk yang larutan berarti uap jenuh larutan. Nah, bedanya di sini, ketika pelarut menguap ini ya, proses penguapan berarti dia menguap saja. Tetapi ketika larutan yang menguap ini, yang menguap apanya? Itu, nah, kita akan lihat. Di dalam larutan itu terdapat zat terlarut, kemudian ada pelarut. Nah, apakah zat terlarut itu ikut menguap? Itu ya. Nah, tergantung zatnya, gitu ya. Tergantung zatnya. Nah, dalam hal ini secara umum, misalnya garam dapur, kemudian gula, itu secara umum yang menguap itu adalah zat-zat yang menguap itu adalah pelarutnya. Kemudian zat-zat terlarutnya itu tetap di dalam wadah tersebut. Jadi yang menguap itu adalah pelarut. Sehingga kalau kita tinjau lagi sebenarnya, nah ini pelarutnya menguap. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pelarut yang menguap ini dari bawah ke atas, kan prosesnya dari bawah ke atas itu mesti pelarutnya itu tidak langsung naik ke atas, kan ada zat larut, maka menabrak dulu ya, menabrak zat terlarut, terhalang oleh zat terlarut. Kemudian setelah lewat misalnya setelah lewat, nah baru menguap. Ini juga setelah lewat baru menguap. Begitu prosesnya ya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika larutan ini menguap membentuk uap jenuh, itu jumlah uap jenuh antara larutan dan pelarut sama atau beda. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau pelarut menguap itu tidak ada yang menghalangi, sedangkan larutan menguap itu ada yang menghalangi, yaitu zat terlarut. Berarti jumlah uapnya sama atau beda? Jelas berbeda. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang pelarut. Begitu. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya itu adalah pada nilai tekanan uap jenuhnya. Jadi ini kan penguapan sama dengan pengembunan ya. Menjadi uap jenuh itu terdapat tekanan. Tuh. Nah, jadi ada yang namanya tekanan uap jenuh, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh zat tersebut. Jika ini pelarut berarti tekanan uap yang ditimbulkan oleh larut. Nah, kalau ini larutan berarti tekanan uap jenuh yang ditimbulkan oleh larutan. Nah, untuk pelarut sendiri tekanan uap jenuhnya itu disimbolkan dengan P0 gitu ya. Ini ada namanya P0. P0 ini adalah simbol dari tekanan uap jenuh pelarut murni gitu ya, pelarut murni. Sedangkan larutan, oke, untuk larutan itu simbolnya apa Pak? Simbolnya adalah P biasa saja. Nah, P biasa ya. Untuk P berarti ini tekanan uap jenuh larutan. Apa bedanya antara P0 dan P? Maka pada nilainya tadi ya, lebih banyak mana tekanan uap jenuh antara pelarut dengan tekanan uap jenuh larutan. Oke. Berarti kan dilihat dari jumlah uap jenuhnya ya. Kalau yang pelarut uap jenuhnya banyak, sedangkan larutan uap jenuhnya lebih sedikit karena terhalang oleh zat terlarut tadi. Maka nilai tekanannya pun berbeda. Lebih besar mana? Karena uap jenuh pelarut lebih banyak, tentunya nilai tekanan uap jenuh pelarut juga lebih besar dibanding tekanan uap jenuh dari larutan. Maka bisa kita simpulkan ya, kalau dalam simbol berarti P0 atau tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar dibanding tekanan uap jenuh larutan. Ini P larutan.
Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan penurunan tekanan uap jenuh? Jadi karena tekanan uap jenuh pelarut lebih besar dibanding tekanan uap jenuh larutan, berarti kan terdapat selisih gitu ya. Nah, selisih itulah yang kita sebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh, karena mesti yang larutan lebih sedikit, maka uapnya tekanannya menjadi turun, sehingga kita peroleh ini rumusan delta P gitu ya, penurunan tekanan uap jenuh larutan sebagai ini, selisih antara P0 dikurangi P. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ini ya, konsep yang pertama, P0 atau tekanan uap pelarut murni lebih besar dari tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua itu penurunan tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan selisih antara tekanan uap jenuh pelarut dikurangi tekanan uap jenuh larutan. Begitu ya anak-anak. Untuk delta P ini ada hubungannya dengan fraksi mol. Bagaimana hubungannya? Ini dikemukakan oleh Raoult. Jadi hukum Raoult mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen itu tergantung pada fraksi mol komponen tersebut. Jadi nilai delta P itu dipengaruhi oleh fraksi mol. Nah, delta P ini sebagai penurunan tekanan uap jenuh ya. Kalau misalnya A kita anggap larutan A, berarti ini delta P sama dengan fraksi molnya zat larut A dikali dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, ini menurut hukum Raoult kalau dibentuk dalam sebuah rumus delta P sama dengan XA kali P0, di mana delta P penurunan tekanan uap jenuh, sedangkan P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, XA ini adalah fraksi mol. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, karena di materi sebelumnya sudah kita bahas. Oke. Ya, nah, kurang lebih begitu anak-anak. Bagaimana menerapkan konsep ini, maka kita perlu latihan ya. Mari simak latihan soal penjelasan Pak Sandra berikut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk contoh soal ya dari penurunan tekanan uap jenuh larutan yang konsepnya sudah kita bahas tadi. Ya. Untuk contoh soalnya itu sebagai berikut ya. Ini salah satu contoh soal yang sederhana saja. Oke, misal ada glukosa gitu ya. Glukosa itu salah satu zat gula gitu ya. Ada glukosa, ada sukrosa, ada fruktosa. Ini ada salah satu gula yang namanya glukosa. Biasanya itu terdapat di dalam darah, maka disebut juga sebagai gula darah. Begitu ya. Oke. Jika ada 18 gram glukosa, MR-nya itu 180, kemudian dilarutkan ke dalam 82 gram air. Ini airnya murni gitu ya. Nah, MR-nya 18. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Maka tentukan delta P glukosa. Baik, sebelum menentukan delta P glukosa, maka diingat lagi rumus untuk delta P bagaimana? Ya, sudah ingat ya? Nah, rumus delta P adalah delta P itu sama dengan fraksi mol, berarti X ya. Karena ini yang digunakan glukosa, saya singkat saja X glu ya. Dikali tekanan uap jenuh pelarut murni, yaitu air murni. Nah, delta
delta P sama dengan X glukosa di glukosa kali P0. Maka kita cari dulu yang sudah ada apa? Yang sudah ada P0 pada suhu 100 derajat Celcius 760. Nah, berarti fraksi molnya yang harus kita cari. Caranya, nah, diingat-ingat ya, mencari fraksi mol glukosa, yaitu, nah, apa? Di sini glukosa ya. Maka yang kita cari adalah jumlah molnya. N glukosa dibagi dengan jumlah mol total, yaitu N glukosa ditambah dengan N air. Nah, masih ingat ya mencari mol? Mol itu sama dengan massa dibagi mR. Maka bisa kita singkat saja di sini molnya glukosa. Berarti massa glukosa dibagi mR glukosa. Massanya 18 gram, mR-nya 180. Berarti 18 ya dibagi 180 tuh, per 18 dibagi 180 ditambah dengan 82 per 18 tuh ya. Nah, ini berapa? Oke, ini kan bisa dicoret ya, coret-coret, ini juga coret, ini sama saja 1 per 10, ini juga 1 per 10 atau 0,1 per 0,1 juga gitu ya, ditambah 82 dibagi 18 itu ketemunya sekitar 4,55. Jadi kalau kita total berapa ini? 0,1 dibagi 5,65 ya, maka dimasukkan ke dalam rumus fraksi mol glukosa ya dikali dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, di mana fraksi mol glukosa bisa kita ambilkan dari angka ini ya. Kalau kita hitung nanti akan ketemu nilai sebesar ini ya, 0,1 per 4,65 kali 760 mm Hg tentunya ya. Oke, hasilnya berapa? Nah, kalau kalian hitung, coba saja nanti ya dihitung, maka akan ketemu. Nah, begitu anak-anak. Untuk mencari penurunan tekanan uap jenuh larutan, caranya yaitu dengan menggunakan rumus delta P sama dengan fraksi mol zat terlarutnya glukosa dikali P0. Jika belum ada fraksi mol dicari dulu. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kurang lebih untuk latihan untuk contoh soal materi penurunan tekanan uap jenuh larutan Pak Chandra cukupkan sekian ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai diagram PT. Apa itu diagram PT? P itu tekanan, T itu suhu. Nah, baik, nanti kalian perhatikan video selanjutnya saja. Untuk sekarang saya cukupkan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.